Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Setelah kita mempelajari materi tentang konfigurasi elektron dan perkembangan model atom, maka kita hari ini akan lanjutkan dengan sistem periodik unsur, ya. Bagaimana dan apa itu sistem periodik unsur dan bagaimana perkembangan teorinya, maka kita akan ikuti dalam video berikut, ya. Tolong nanti disimak baik-baik eh, penjelasan yang akan Bapak sampaikan dalam video kali ini, ya. Nah, ini sistem periodik unsur mungkin teman-teman di SMP juga sudah dikenalkan. Untuk di SMA ini kita akan mempelajari lebih dalam tentang sifat keperiodikan unsur, kemudian sifat-sifat unsur itu sendiri. Selamat menyimak. Ya, kita masuk ke materi berikutnya yaitu tentang sistem periodik unsur. Pertama yang akan kita bahas yaitu perkembangan sistem periodik unsur. Yang kedua yaitu sifat unsur dan sifat keperiodikan unsur. Nah, kenapa unsur-unsur yang ditemukan di alam ini harus dikelompokkan dalam bentuk sistem periodik unsur? Kalau kita ilustrasikan, penataan barang-barang yang ada di mall atau di toko itu dikelompokkan berdasarkan kesamaan sifatnya. Misalnya ini kelompok makanan, ini kelompok deterjen, dan seterusnya, ya. Nah, sama halnya seperti pengelompokan sistem periodik unsur. Mari kita lihat. Nah, perkembangan sistem periodik unsur, yang pertama ada yang masuk kategori sebelum sistem periodik modern, yang kedua sesudah memasuki sistem periodik modern. Nah, ini adalah salah satu tokoh Mendeleev yang menemukan tabel periodik unsur berdasarkan massa atom relatif, ya. Nah, sebelum sistem periodik modern, orang itu mengelompokkan pertama secara sederhana bahwa unsur yang ada dalam itu hanya terdiri dari golongan logam dan non-logam, ya. Kemudian dilanjutkan ada tabel periodik yang diusulkan oleh Lavoisier, ya. Kemudian diusulkan oleh Theodor-Brenner, kemudian dilanjutkan oleh Octave Newland. Kemudian ada lagi sistem periodik Mendeleev, dan yang terakhir yaitu sistem periodik yang diusulkan Lothar Meyer, ya. Nah, seperti apa pengelompokan logam dan non-logam? Para ahli kimia Arab dan Persia dulu pertama kali mengelompokkan unsur-unsur itu menjadi dua, yaitu logam atau logam dan laisa logam, non-logam. Ya, jadi asal kata logam itu sebetulnya berasal dari bahasa Arab, ya. Nah, kemudian unsur logam itu ada 16, diantaranya ada besi, emas, perak, seng, nikel, dan tembaga. Kalau yang non-logam, arsen, hidrogen, nitrogen, belerang, dan seterusnya. Nah, ini pertama pengelompokan yang masih sederhana. Kemudian, yang berikutnya yaitu sistem tabel periodik Lavoisier atau Lavoisier. Lavoisier mengelompokkan unsur itu tidak hanya logam dan non-logam, tapi beliau menambahkan ada gas dan tanah, gitu ya. Jadi unsur yang ada di alam ini dikelompokkan menjadi 4 bagian menurut Lavoisier. Nah, apa yang termasuk gas? Misalnya cahaya, oksigen, nitrogen, dan sebagainya. Kalau yang non-logam ini sama seperti yang tadi, pengelompokan pertama. Kemudian yang logam ini ada antimon, ada perak, ada arsenik, dan sebagainya. Kemudian yang termasuk kategori tanah yaitu kapur, magnesia, ya, barit, ya, alumina, dan seterusnya. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu sistem periodik modern. Nah, ini sudah masuk kelompok sistem periodik modern, yaitu yang diusulkan oleh tokoh namanya Dobreiner. Dia mengusulkan teorinya adalah triad Dobreiner. Menurut Dobreiner, massa atom relatif unsur kedua merupakan rata-rata dari massa atom relatif unsur pertama dan ketiga. Kemudian Dobreiner juga menyimpulkan bahwa unsur-unsur dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok yang terdiri dari 3 unsur. Jadi asal kata triad itu artinya tri itu 3, ya. Nah, coba kita lihat misalnya ilustrasi ini antara litium, natrium, dan kalium. Maka unsur yang ada di tengah-tengah adalah Na. Nah, natrium ini menurut Dobreiner dia mempunyai massa yang merupakan rata-rata dari Li dan K dijumlahkan dibagi 2, maka hasilnya adalah massanya si natrium, ya.
Begitu juga ini SR, itu adalah rata-rata penjumlahan masanya si Ca dan si Ba dibagi 2, maka akan dihasilkan massa atom relatif SR. Begitu menurut Dobreiner. Kemudian berikutnya yaitu sistem oktav Newland ya. Nah, jadi diusulkan oleh Newland ya, seorang tokoh kimia juga. Dia mengatakan unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atom relatif. Ini sama seperti triade Brenner tadi. Hukum oktav itu menyatakan jika unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan nomor massa atom, sifat unsur tersebut akan berulang pada unsur ke-8. Nah, ini ada kata-kata oktav, itu asal katanya adalah oktav itu artinya 8. Namun kelemahan sistem oktav itu masih ada beberapa kotak yang diisi lebih dari satu unsur. Jadi contohnya misalnya gini, kalau dalam tangga nada kan dari do, re, mi, fa, sol, la, si, balik lagi do ya. Nah, jadi unsur yang ke-8 itu nanti akan memiliki kesamaan sifat. Nah, jadi seperti ini, H, L, I, E, B, E, B, C, N, O, ya kan, kemudian kembali lagi F, ya kan. Kemudian di sini Na, Mg, Al, Si, P, balik lagi. Nah, jadi ini nih, yang unsur ke-8 ini, yang berulang, ini memiliki kesamaan sifat. Ya. Setiap berulang pada unsur ke-8, memiliki kesamaan yang sifat ya. Nah, kemudian setelah Newland, ada lagi tokoh berikutnya, dan ini yang termasuk dalam sistem periodik modern, dan digunakan sebelum disempurnakan nanti oleh Lothar-Meyer ya. Ini adalah Mendeleev. Dasar penyusunannya, Mendeleev itu berdasarkan kenaikan massa atom, masih sama seperti tadi, seperti tokoh sebelumnya yaitu Newland dan juga Dobreiner, dia masih membicarakan berdasarkan kenaikan massa atom. Keunggulannya, dia menyediakan tempat kosong bagi unsur-unsur yang diramalkan akan ditemukan kemudian hari. Jadi dia sudah memberikan ruang kosong nih yang suatu saat nanti ini akan ditemukan unsur-unsur lain oleh para ahli ya. Nah, dilanjutkan dengan sistem periodik Mendeleev itu menyajikan data massa atom beberapa unsur yang lebih akurat ya, seperti berilium dan uranium. Tapi ada kelemahannya. Kenapa? Ada beberapa urutan unsur yang terbalik. Nah, nanti teman-teman cari di literatur apa kelemahan sistem periodik Mendeleev yang mengatakan ada beberapa urutan unsur yang terbalik ya. Mungkin bisa jadi yang ringan malah lebih dulu ya, atau yang berat lebih dulu baru yang ringan. Jadi tidak teratur ya, seperti itu. Nah, kemudian dilanjutkan oleh sistem periodik modern ya, yang dimunculkan oleh Lothar-Meyer. Dasar penyusunnya adalah kenaikan Lothar-Meyer juga menyusun sistem periodik itu menggunakan kenaikan massa atom ya. Jadi dia mengatakan unsur-unsur yang menempati posisi sama dalam grafik menunjukkan sifat kimia yang mirip. Ya, jadi kalau misalnya dia memiliki kesamaan seperti Li, Na, K, Rb, Cs itu dalam grafik dia memiliki sifat kimia yang mirip. Nah, kemudian terakhir teman-teman ini adalah sistem periodik modern ya. Jadi tadi itu sebelum ini itu adalah sistem periodik yang belum modern atau sebelum modern. Nah, ini adalah sistem periodik modern yang dikemukakan oleh Moseley. Apa perbedaannya? Nah, dasar penyusunan sistem periodik modern yang dikemukakan oleh Moseley itu adalah dia menyusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Nah, jadi kalau yang sebelum-sebelumnya itu massa atom, kalau beliau mengatakan kenaikan kesamaan sifat berdasarkan kenaikan nomor atom ya. Nah, Moseley mengelompokkan sistem periodik ini atau unsur-unsur ini ke dalam lajur vertikal yang disebut dengan golongan. Ini disusun berdasarkan kemiripan sifat. Maksudnya apa vertikal ini dari atas ke bawah? Teman-teman amati. Jadi ini disebutnya satu golongan dari atas ke bawah ya. Nanti ada yang disebut dengan golongan 1A, berarti dari sini dari atas ke bawah ya. Kemudian ada lagi yang lajur horizontal disebut dengan periode ya. Nah, disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Jadi kalau yang periode itu dari kiri ke kanan. Nah, ini dalam baris yang sama ya. Seperti ini. Ini adalah periode. Jadi teman-teman sekali lagi dari atas ke bawah itu golongan. Ini golongan 1 misalnya, terus sebelahnya golongan 2,
nanti lanjut lagi misalnya golongan 3, 4, ya kan, 5, terus saja. Nah, kalau ini namanya periode, ya. Periode juga sama, nanti misalnya baris pertama itu dia lurus ini, tarik garis lurus berarti periode 1. Ini adalah periode 2, periode 3, periode 4. Nah, ini berarti yang di lingkaran ini periode 5 nih, set gitu kan, sampai periode 7. Seperti itu ya. Jadi teman-teman ada istilah golongan dan periode ini harus bisa dipahami. Nah, dilanjut. Nah, sistem periodik modern tadi seperti yang dikatakan sebelumnya, dia disusun oleh Henry Moseley. Jadi ada yang disebut dengan golongan, ada yang disebut dengan periode, ya. Nah, kita lihat golongan. Golongan dalam sistem periodik modern itu dibagi dua. Ada yang disebut dengan golongan utama atau nama lainnya adalah golongan A. Kemudian ada lagi yang disebut dengan golongan tambahan, ya, atau golongan B. Ya, ini terdiri dari golongan transisi dan golongan transisi dalam. Dan seperti apa akan kita lihat, ya. Nah, golongan itu menyatakan elektron valensi suatu unsur. Apa itu elektron valensi? Elektron valensi itu adalah elektron yang berada pada kulit terluar ya dalam suatu atom. Kan kita sudah belajar konfigurasi elektron sebelumnya. Jadi elektron valensi itu adalah elektron terluar dari suatu kulit atom. Nah, kemudian penulisan golongan ditulis dengan angka Romawi ya, seperti itu. Nah, kita lihat. Nah, ini golongan utama atau yang disebut dengan golongan A. Ada golongan 1A, 2A. Nah, ini angka 2-nya, angka 3, 4-nya itu pakai Romawi ya. Sampai terakhir golongan 8A ya. Golongan 1A nama lainnya alkali, nama khususnya. Kemudian golongan 2A alkali tanah, golongan 3A itu aluminium, golongan 4 karbon, golongan 5 disebutnya golongan nitrogen, golongan 6 disebutnya golongan kalkogen, golongan 7 disebut golongan halogen, dan golongan 8 disebut golongan gas mulia ya. Kenapa disebut gas mulia? Nanti kita amati lebih jauh dalam materi berikutnya. Nah, alkali itu ada unsurnya, ada hidrogen, litium, natrium, ini ya, sampai francium. Kemudian golongan 2 berilium dan seterusnya. Dan golongan 8 helium, neon, argon, krypton dan seterusnya. Nah, ini teman-teman. Kemudian ada lagi yang disebut dengan golongan tambahan atau disebut golongan B. Golongan transisi ya, dia itu ada mulai dari 3B sampai 2B, dia berurut sama, ada 8 juga teman-teman ya. Nah, ini adalah golongan transisi luar. Ada lagi yang disebut dengan golongan transisi dalam atau yang disebut dengan blok F. Ada 2 deret, ada yang disebut deret lantanida, itu periode 6, dan deret aktinida, yaitu periode ke-7. Seperti itu. Nah, kemudian kalau tadi kita sudah membahas golongan, sekarang kita membahas periode. Periode itu menyatakan jumlah kulit atom unsur. Jadi kalau golongan tadi menyatakan elektron valensi, kalau periode menyatakan jumlah kulit atom unsur. Kan dalam konfigurasi elektron teman-teman sudah belajar juga tuh. Misalnya suatu atom itu ada berapa kulit lapisannya ya, seperti itu. Nah, ditulis dengan angka Arab, artinya angka biasa ya. Terdiri dari 7 periode. Jadi periode 1, periode 2 sampai periode ke-7. Seperti itu. Nah, kemudian apa hubungannya konfigurasi elektron yang pernah kita pelajari dengan letak unsur dalam tabel periodik ya. Nah, di sini kita langsung contohkan. Misalnya ada atom X, nomor atomnya 16. Konfigurasi elektronnya kan kalau menggunakan mekanika kuantum 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan terakhir 3p4. Ini kalau kita jumlahkan nih elektron yang di atas itu 2 tambah 2, 4, tambah 6, 10, tambah 2, 12, tambah 4, 16. Nah, ini pas ya. Nah, jumlah elektron valensinya itu ada 6. 6 dari mana? 6 itu didapatkan dari 4 ditambah 2, itu 6. Ya. Terletak pada subkulit S dan subkulit P. Jadi golongannya golongan 6A. Nah, jadi ketika dia berakhir di orbital P, maka disebut golongan A. Ya. Golongan berapa A? 6A. Angka 6 itu jumlah dari angka 4 pada P dan angka 2 pada S. Ya. Nah, kemudian kulit atom itu yang terbesar. Ini angka yang di depan orbital nih yang terbesar atau yang kita sebut dengan bilangan kuantum utama.
periodenya periode 3 ya. Nah, berarti periode 3. Jadi, unsur X itu terletak pada golongan 6A periode 3 seperti itu ya. Nah, kemudian contoh yang lain misalnya nomor atom A itu 46. Konfigurasi elektronnya bisa dituliskan menggunakan ringkasan seperti ini menggunakan gas mulia, ujungnya itu 5s2 4d8. Jumlah irisan valensi S2 tambah D8 itu 10. Nah, kalau dia jumlah totalnya 10 dan berakhir di D, nih, terletak pada subkulit D, maka golongannya disebut dengan golongan B, ya, golongan transisi. Nah, yaitu golongan 8B. Kenapa disebut 8? Nanti kita pelajari lebih lanjut ya. Padahal jumlahnya ini 10. Ya, ingat golongan itu terakhir itu hanya 8. Kulit atom terbesar ada 5, berarti periode ke-5. Jadi unsur itu